Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mengembangkan kajian pustaka dalam rangka perumusan hipotesis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Afi Nabila Falihah, yang kedua ada Dewi Nur Fitrianti, yang ketiga ada Ismaya Dewi, yang keempat ada Lukman Hakim, yang kelima ada saya sendiri, yakni Nur Lailiyah, dan yang keenam ada Nurul Ursyah Ibnaini. Baik, sebelumnya izinkan saya menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri adalah kegiatan mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, kriteria dalam pemilihan bahan pustaka sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi itu merupakan kesesuaian antara kajian teori yang kita pilih dengan variabel-variabel yang akan kita teliti. Yang kedua adalah kelengkapan. Semakin banyak bahan bacaan yang kita baca, maka akan menghasilkan studi pustaka yang juga lebih banyak dan lebih lengkap, sehingga akan menghasilkan sebuah studi yang lebih baik. Yang ketiga adalah kemutakhiran. Itu mengenai sumber bacaan yang paling update atau yang paling terbaru dan memenuhi standar kualifikasi tertentu. Kemudian ada sumber pustaka menurut jenisnya, itu dibedakan menjadi dua, yakni sumber pustaka umum dan sumber pustaka khusus. Sumber pustaka umum sendiri itu seperti ensiklopedia, teks, monograf, dan leaflet. Sedangkan sumber pustaka khusus itu seperti buku, jurnal, laporan periodik, buletin penelitian, annual review, tesis, dan disertasi. Perkenalkan, saya Afi Nabila Falihah. Selanjutnya yaitu upaya melakukan studi kepustakaan yang meliputi 3 proses umum. Yang pertama, mengidentifikasikan teori secara sistematis. Yang kedua, penemuan pustaka. Dan yang ketiga, analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada fungsi dari tinjauan pustaka. Yang pertama, mengkaji penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah tersebut. Yang kedua, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, menunjuk pembatasan dan perumusan permasalahan. Yang keempat, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, membantu menentukan desain penelitian. Yang keenam, membantu pemilihan prosedur pengumpulan data. Jenis studi kepustakaan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kepustakaan konseptual, yang meliputi konsep-konsep atau teori-teori yang ada pada buku ataupun artikel yang ditulis oleh para ahli, di mana penyampaiannya sangat ditentukan oleh ide-ide ataupun pengalaman dari ahli tersebut. Yang kedua, ada kepustakaan penelitian, yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan baik pada jurnal maupun majalah ilmiah. Selanjutnya ada strategi penyampaian dalam studi kepustakaan. Yang pertama yaitu ungkapan tinjauan pustaka harus berurutan mulai dari paparan variabel bebas hingga variabel terikat. Yang kedua, ungkapan tinjauan pustaka harus benar-benar terkait erat dengan variabel penelitian. Yang ketiga, dapat diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik sampel dan demografinya. Apabila ketiga strategi penyampaian ini dilakukan, maka kedudukan studi pustaka akan memberikan arah dalam menentukan rumusan permasalahan, mengembangkan metodologi penelitian, dan merumuskan hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Fitrianti. Saya akan menjelaskan
Langkah-langkah dalam menulis tinjauan pustaka yaitu pertama, tentukan masalah atau topik. Pada bagian ini hendaknya dimulai dengan pertanyaan masalah apa yang akan Anda carikan jawaban atau penjelasan dari literatur. Yang kedua yaitu menelaah semua kepustakaan dan atau penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi minat peneliti. Yaitu telaah penelitian yang ada mencakup rancangan penelitian, metode sampling, pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu merumuskan masalah penelitian atas dasar konsep yang disesuaikan dengan daerah yang berbeda secara geografis, sosial budaya, kondisi dan situasi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Yang keempat yaitu mengembangkan kerangka teoritis dan atau kerangka konsep serta hipotesis penelitian. Yang kelima yaitu menyusun ringkasan yang menjelaskan keunikan atau perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Dalam hal ini mungkin termasuk kerangka konsep, variabel, rancangan penelitian, sampling pengumpulan data, dan atau analisis data. Lalu selanjutnya ada daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang terkait dengan sebuah tulisan atau makalah. Unsur dalam daftar kepustakaan itu meliputi penulis, mencakup penulis utama dan penulis pendamping. Yang kedua yaitu judul, mencakup judul, subjudul makalah dalam jurnal, bab atau bagian buku, dan judul, subjudul majalah, buku atau monografi. Yang ketiga yaitu fakta penerbitan, mencakup tempat atau kota, nama penerbit, waktu penerbitan, dan jika perlu volume dan atau edisi. Selanjutnya yaitu macam-macam penulisan daftar kepustakaan. Yang pertama yaitu gaya Harvard. Gaya Harvard ini yaitu sistem nama dan tahun dalam daftar kepustakaan. Nama pengarang disusun menurut abjad. Gaya Harvard ini banyak dipakai dalam penulisan KTI, skripsi, tesis, dan laporan penelitian. Untuk cara penulisan daftar pustakanya itu sebagai berikut. Pertama, tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. Yang kedua, tulislah tahun terbit buku. Yang ketiga, tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Yang keempat, tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2 setelah nama penerbit diberi tanda titik. Yang kelima, apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit. Contohnya seperti yang sudah disajikan di bawah tersebut. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Nurul Ursia. Terima kasih. Baik, saya Nurul Ursia Isnaini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam penulisan daftar kepustakaan. Yang kedua yaitu gaya Vancouver atau Vancouver Style, yaitu sistem nomor dalam daftar rujukan nama pengarang disusun menurut urutan pemunculan dalam naskah. Gaya Vancouver bersifat ringkas dalam naskah sehingga lebih banyak dipakai dalam penulisan makalah pada majalah atau jurnal biomedik dan kesehatan. Cara penulisan daftar kepustakaannya sebagai berikut. Tulis nama pengarang, tulislah tahun terbit buku, tulislah judul buku, tulislah kota terbit dan nama penerbitnya, dan yang terakhir apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit. Contohnya yaitu Armitage P. Berry G. Statistical Methods in Medical Research 2nd ed. Oxford, UK, Blackwell Science, 1994.
Kemudian desain penelitian. Desain penelitian merupakan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan riset, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai analisis akhir. Kemudian untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ismaya Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Dewi. Saya akan melanjutkan penjelasan yang pertama tentang jenis-jenis variabel. Berdasarkan hubungan variabel yang satu dengan yang lain, variabel dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama variabel bebas atau variabel independen, yang kedua variabel terikat atau variabel dependen, yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya adalah tingkat komitmen kerja sebagai variabel bebas dan tingkat produktivitas kerja sebagai variabel terikat, di mana tingkat komitmen kerja mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan sehingga variabel bebas dan variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak ingin diteliti. Contohnya adalah pendidikan SMA dan pendidikan SMK sebagai variabel bebas, keterampilan mengetik sebagai variabel terikat. Untuk menghindari adanya faktor-faktor luar yang tidak ingin diteliti, kita dapat gunakan naskah, tempat, dan juga komputer yang sama sebagai variabel kontrolnya. Variabel kontrol dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah variabel pendahulu, di mana letaknya mendahului variabel bebas. Apabila variabel pendahulu ini dihilangkan, maka kita masih dapat melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya adalah tingkat pendidikan sebagai variabel pendahulu, yang mempengaruhi tingkat penghasilan sebagai variabel bebas, yang mempengaruhi nilai pekerjaan sebagai variabel terikat. Apabila tingkat pendidikan dihilangkan, kita masih dapat melihat hubungan antara tingkat penghasilan dengan nilai pekerjaan. Yang selanjutnya adalah variabel antara. Variabel antara adalah variabel yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas harus mempengaruhi variabel antara agar dapat mempengaruhi variabel terikat. Contohnya adalah tingkat pendidikan sebagai variabel bebas, minat politik sebagai variabel antara, dan partisipasi dalam pemilu sebagai variabel terikat. Yang ketiga ada variabel penekan. Variabel penekan merupakan suatu variabel yang mengubah hubungan. Apabila suatu variabel bebas dan variabel terikat pada awalnya tidak memiliki hubungan, ketika ditambahkan variabel penekan, maka akan tampak hubungan di antara keduanya. Yang terakhir adalah variabel pengganggu. Ketika variabel ini dihadirkan, maka hubungan awal variabel bebas dan variabel terikat yang positif akan berubah menjadi hubungan yang negatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu secara empiris. Kegunaan dari hipotesis antara lain yang pertama, memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua adalah menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta. Yang ketiga adalah sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang tercerai-berai dalam suatu kesatuan penting. Yang keempat adalah sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta maupun antar fakta. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis ini menyatakan hubungan dan perbedaan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Yang kedua ada hipotesis kerja dan hipotesis nul. Hipotesis nul selalu memiliki implikasi tidak ada beda, sedangkan hipotesis kerja selalu memiliki implikasi alternatif di dalamnya. Yang ketiga adalah hipotesis tentang ideal versus common sense. Hipotesis ini menyatakan terkaan tentang dalil, pemikiran, dan akal sehat atau common sense. Hipotesis ini bertujuan untuk menyatakan hubungan logis antara keseragaman pengalaman empiris. Baik,
Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis hipotesis, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah tingkat kegunaan hipotesis itu bergantung kepada yang pertama, pengamatan yang tajam dari sang peneliti. Yang kedua adalah imajinasi serta pemikiran yang harus kreatif dari peneliti tersebut. Yang ketiga adalah kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti. Dan yang terakhir adalah metode serta desain penelitian yang dipilih oleh peneliti tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri hipotesis yang baik itu seperti apa sih? Ciri hipotesis yang baik itu adalah yang pertama harus menyatakan hubungan. Yang kedua harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat harus dapat diuji tentunya. Yang kelima harus sederhana. Dan yang terakhir harus bisa menerangkan fakta. Selanjutnya, perumusan hipotesis tersebut harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Kemudian, sebaiknya menyatakan hubungan antar dua variabel yang dapat diukur. Kemudian, hendaknya dapat diuji seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah mempunyai kerangka teori. Dan selanjutnya adalah pengujian hipotesis, yaitu dengan mencocokkan hipotesis tersebut dengan fakta dan juga mempelajari konsistensi yang logis. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.